Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang tergabung dalam Zoom dan YouTube Menara Doa Segala Bangsa. Selamat datang, selamat bergabung dalam Menara Doa Segala Bangsa dalam acara Healing dan Miracle Night, Malam Mukjizat dan Kesembuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk berikutnya, diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mendapatkan penyataan atau pesan-pesan Tuhan, ataupun yang ingin membagikan kesaksiannya, dipersilahkan. Terima kasih. Mohon maaf ya, jaringan saya agak putus-putus. Ya, agak terganggu. Ya, puji Tuhan, saya adalah seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan secara full time bersama dengan suami dan keluarga di sebuah denominasi gereja. Asal kami dari Sulawesi Selatan. Tepatnya di Toraja Utara, di sebuah daerah namanya Lolai, Negeri di Atas Awan. Disitulah tempat pelayanan kami. Dan saya mulai bergerak dalam pelayanan profetik sejak tahun 2010. Ya. Setelah saya dan suami saya menjalani proses peleburan dalam sebuah pembentukan melalui serangkaian proses yang kami alami, ya ini sudah ditayangkan. Terima kasih Pak. Ya, ini daerah di mana kami ada pelayanan di Toraja Utara, namanya Lolai, ya Negeri di Atas Awan. Ini mulai viral, tahun berapa lagi ini Pak? Mulai viral ini. 2014 ya. Ya, ini. Mulai viral ini, tapi ini daerah ini sebelum viral kami masuk di dalam doa dan doa 4 tahun itu kami berdoa baru terjadi terobosan ini. Ya. Karena daerah ini awalnya waktu kami masuk, atmosfer yang ada di situ betul-betul gelap. Ya, jadi kami masuk di dalam doa, 3 orang saja berdoa waktu itu, ada seorang hamba Tuhan. Ya, karena ini tempatnya ini di gunung, ya di sebuah gunung. Jadi kami berdoa selama 4 tahun. Baru mulai terjadi terobosan ini. Tapi sebelum terjadi itu, Tuhan sudah sampaikan kepada kami bahwa kau akan lihat ada sesuatu yang luar biasa aku akan buat di tempat di mana kamu ada di daerah ini. Ya, supaya engkau membuktikan bahwa aku yang selama ini berbicara di dalam engkau, aku yang selama ini ada di tempat di mana engkau utus di tempat ini untuk melayani pekerjaan Tuhan yang ada, ya. Jadi berjalannya waktu itu kami dalam proses peleburan, ya boleh dikatakan kami taruhan nyawa di sini, saudara, ya di dalam menghadapi proses itu, ya. Tapi dibalik dari proses itu atmosfer yang gelap di daerah itu, karena boleh dikata tingkat persihiran yang ada. Dikatakan orang Kristen tetapi masih memegang yang berupa dari kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, ya. Jadi kami mulai berdoa di situ dan setelah itu atmosfer yang gelap itu mulai pecah, terjadi terobosan langsung. Ini namanya Negeri di Atas Awan, ya. Sebelum terjadi itu Tuhan memang sudah bilang bahwa kau akan lihat ada sesuatu yang luar biasa aku akan lakukan di sini, ya. Dan seluruh mancanegara akan menyaksikan itu, peristiwa itu, ya. Saya belum tahu waktu itu bahwa ini Negeri di Atas Awan, ya. Dan waktu itu juga jalanan di tempat di mana kami pelayanan waktu itu masih sangat jelek sekali, ya. Tetapi melalui doa selama 4 tahun kami berdoa suami istri, mulai terjadi itu. Terobosan itu, jalan-jalan mulai diperbaiki setelah ibunya,
Pak Presiden Joko Widodo masuk di daerah ini karena ini awan yang begitu indah di daerah ini mulai datang. Dan setelah mereka pulang, karena dia lihat itu jalan sangat jelek, mulailah diperbaiki itu jalan ke tempat negeri di atas awan ini, di mana daerah di mana kami ada pelayanan di situ, Tuhan utus kami. Dan berjalannya waktu, ini yang kami berulang-ulang dapatkan bahwa kau akan lihat di tempat di mana kau ada, dia tunjuk ini gereja di mana kami ada. Saya sementara doa semalam suntuk, ya itu berulang-ulang itu Tuhan menyampaikan hal ini bahwa tempat ini akan kubuat rumah doa untuk segala bangsa, ya, supaya kau buktikan bahwa aku ada di tempat ini. Aku telah memilih tempat ini, dan ini tempat akan menjadi rumah doa untuk segala bangsa. Ya, saya mulai berpikir, apa maksudnya ini Tuhan? Ya, tapi terus saya doa dan doa karena baru awal pemula lah, ya saya waktu itu. Ya, saya belum mengerti betul waktu itu. Saya cuma bertanya, Tuhan, apa maksud dibalik dari semua ini yang Tuhan sampaikan? Tapi Tuhan terus suruh saya masuk. Kadang kami masuk dalam doa semalam suntuk. Pas tengah-tengah malam itu saya ada di gereja, duduk di atas podium. Jam 12 malam itu, dengan suara audible, Tuhan bicara. Dia katakan, firman itu langsung datang, ya, Yesaya pasal 2. Langsung dia katakan begini, pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan berdiri akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Ya. Segala suku bangsa akan datang ke sana. Ya. Dan orang-orang akan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan untuk mencari orang-orang yang akan mengajarkan tentang jalan-jalan Tuhan. Nah, saat itu saya katakan begini, Tuhan, apa maksudnya ini Tuhan? Ya, saya langsung ditunjukkan. Dia tunjuk itu apa? Lantai podium itu di mana saya ada, duduk di atas berdoa. Dia langsung tunjuk bahwa di tempat ini anakku, ya, aku akan melakukan, ya. Dan dia tunjuk itu mimbar, ya. Dia langsung tunjuk itu mimbar kami. Dia katakan dari mimbar ini akan keluar pengajaran-pengajaran yang murni, ya. Dia bilang begitu. Saya cuma katakan begini, amin. Saya percaya semua yang datangnya dari Tuhan pasti terjadi, jelas, nyata atau terbukti. Ya. Amin. Saya cuma aminkan seperti itu. Dan terus kan apa? Tuhan bawa terus saya untuk berdoa suami istri. Dan saat itu mulailah viral ini apa? Negeri di atas awan. Ya. Dan waktu itu Tuhan katakan bahwa orang yang pertama akan kubuat lagi di tempat ini, di gereja ini, satu fenomena, ya, satu fenomena, dan orang yang pertama akan lihat adalah orang yang sangat jauh, ya, supaya kau buktikan bahwa aku ada di tempat ini, ya. Saya cuma bilang begini, amin, di dalam doa itu. Mungkin 1 bulan itu digenapi lagi. Viral ini negeri awan, tergenapi lagi ini yang keduanya itu. Yang pertama lihat itu orang Amerika, ya, dan ada penterjemahnya dari Batam waktu itu, yang apa namanya, ada seorang hamba Tuhan, tiba-tiba muncul, kan kami ada di sebuah gunung, nah, di atasnya lagi ada gunung lagi. Itu gereja kami karena di atasnya ada gunung lagi, dia lihat ke bawah, ya. Jadi saat itu waktu datang itu orang Amerika jam 6 sore, Tuhan perlihatkan langsung, ya, jelas sekali bahwa daerah itu, keliling itu gelap sekali, tetapi di gereja, di bubungan gereja di mana kami ada, dililit oleh pelangi, ya.
begitu terang benderang ya menurut mereka. Ya, begitu tiba di tempat kami itu orang Amerika itu seorang hamba Tuhan, pakai Tuhan dengan luar biasa, hamba Tuhan itu dia langsung bicara bahwa wow luar biasa ini tempat. Saya cuma katakan begini, amin. Yang saya percaya, yang luar biasa di dalamnya adalah Tuhan. Dia katakan amin. Dia katakan kami waktu ada di atas itu, kami begitu lihat begitu jelas ini gereja dililit di atas bubungan pelangi, ya pelangi. Tetapi sekeliling daerahnya itu gelap, ya. Tapi ini saja gereja yang begitu terang benderang, ya. Roh Kudus begitu jelas bicara sama saya. Dia katakan begini, sudah itu anakku yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Apalagi yang kau ragukan tentang aku? Karena awalnya itu waktu saya dibawa dalam pengalaman ini, karena saya belum mengerti, tidak ada juga orang yang mementor kami. Kadang saya hindari itu. Ya, saya bilang begini, Tuhan, apa maksudnya ini? Jangan sampai saya jadi orang yang aneh-aneh. Saya tidak mau Tuhan. Ya, kalau memang ini sesuatu yang dari Tuhan, saya minta betul-betul Engkau berikan yang betul-betul murni, ya, yang akurat Tuhan, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan, ya. Karena waktu itu ada begitu banyak tim-tim yang datang, dan memang ada beberapa tim yang datang waktu itu. Sempat saya agak kecewa karena ada hal-hal yang mereka sampaikan dan itu tidak seperti yang diucapkannya, tidak klop dengan apa yang kami dapat. Dan mulai saya berdoa, saya katakan begini, Tuhan, kalau Engkau berbicara kepada orang itu, kenapa Engkau tidak berbicara kepada kami? Jadi saya percaya Engkau Tuhan yang tidak memandang muka memilih bulu, ya. Jadi mulai Tuhan latih saya di dalam pelatihan tahap KPK-an waktu itu. Bagaimana membedakan yang mana dari Tuhan dan yang mana bukan. Ya, mulai saya dilatih itu, pelatihannya itu. Kadang saya jatuh bangun, tetapi itu merupakan rahasia saya dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan saat itu tiba-tiba ada tawaran seminar profetik apostolik di Jakarta saat itu. Ditawarkan dari sana. Tiba-tiba saya tergerak untuk pergi ke sana, ya. Dan saat itu saya pergi ke sana betul-betul karena saya haus untuk mengetahui apa yang level pelayanan apa di mana Tuhan bawa kami saat itu. Karena saya cari hamba Tuhan yang saya mau tempati bertanya, langka sekali, langka di dalam sesama rekan-rekan di daerah di mana kami ada saat itu. Jadi itu saya renungkan apa namanya ini, pelayanan apa namanya ini di mana Tuhan bawa saya, ya. Saya hindari itu suara, semakin jelas, ya. Karena saya takut, jangan sampai saya jadi orang aneh-aneh ini. Bicara ini aku anakku. Sampai dia peluk saya, ya, dia peluk saya, dia tepuk-tepuk itu pundak saya tengok, tidak ada orang. Ya, dia katakan begini, ini aku yang berbicara di dalammu. Ya, saya mau lihat itu orang yang bicara tidak ada. Tapi dia peluk saya erat-erat, ya. Dia katakan begini, lihat itu firmanku, ya. Di dalam Injil Yohanes itu, ya. Yohanes pasal yang tentang itu bahwa Allah itu roh, ya. Karena dia adalah roh, maka engkau tidak bisa melihat langsung dan engkau tidak bisa memegang, ya. Tapi kau dapat dengar saat dia bicara, ya. Kau dapat lihat di dalam alam roh ketika saya sudah bawa di level itu. Jadi saya mulai belajar di situ. Saat itu saya ke Jakarta, baru saya mulai temukan itu pelayanan di mana Tuhan bawa kami suami istri. Ya, oh ini namanya profetik namanya, ini namanya apostolik. Jadi itu seminar yang dipaparkan waktu itu oleh namanya Leonardo Syamsuri. Ya, itu saya bolak-balik ke Jakarta waktu itu. Jadi itu seminar itu sepertinya untuk saya semua, ya. Saya sangat bersyukur sekali karena apa yang dipaparkan itu semua pengalaman yang saya alami dengan Tuhan.
Cuma saya tidak mau cerita-cerita. Saya cuma katakan begini, cukup Tuhan yang tahu. Dan terus saya minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus mulai menuntun saya. Sekembalinya saya dari sana, Tuhan sudah mulai latih saya untuk keluar. Ya, Tuhan bilang begini, bukan masanya lagi kamu berdoa. Karena 4 tahun itu boleh dikata tiada hari tanpa doa. Pernah kami doa itu dari jam 6, jadi dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Ya, 5 menit pun tidak ada istirahat itu. Dan itu waktu itu sepertinya kayak tidak sampai 2 jam. Ya, seharian itu. Sampai itu Tuhan menyatakan diri secara terang-terangan itu, berbicara begitu audible, ya. Ya. Dan luar biasa itu pengalaman itu. Tuhan bilang begini, ini area pelayanan di mana aku bawa kau, namanya area pelayanan alam supranatural, di luar jangkauan pikiran manusia, ya. Aku menyatakan ini semuanya, dan itu banyak yang Tuhan buka di situ. Alam dunia supranatural. Jadi banyak yang Tuhan bilang. Saat itu kami dibawa Tuhan dalam pujian penyembahan suami istri, ya. Dan itu pujian penyembahan itu orang-orang yang ada karena ada sawah di samping kami itu, ada juga di gunung. Orang dengar karena cerita orang, dia bilang begini, sepertinya itu gereja itu penuh orang kayak KKR, ya. Padahal cuma saya dengan suamiku, ya, yang berdoa, ya. Dan itu memang luar biasa itu. Suara pun saya dengar kayak bukan suara saya. Ya, mulai masuk dalam pujian penyembahan, Roh Kudus langsung kasih itu lagu. Dia katakan ini lagu yang paling aku senangi anakku. Itu mulia, sembah Raja mulia. Ya, dan aku memuji kebesaranmu. Ya. Dia katakan ini lagu paling aku sukai anakku. Jadi itu berulang-ulang saya dalam lagu itu. Ya, mulai masuk memuji, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ya. Dan itu pas jam 12 itu, ya, tiba-tiba itu pujian penyembahan yang tidak bisa dibendung. Saya tidak tahu mau bahasakan seperti apa. Tiba-tiba di-stopkan. Stop, dengar anakku, ya, dengar anakku, ya. Saya langsung katakan begini, Roh Kudus, engkau semakin jelas. Kalau ini memang betul-betul dari engkau semakin jelas. Dia stopkan lagi, stop, dengar anakku. Ya. Aku senang apa yang kamu lakukan. Aku duduk bertakhta di atas pujian penyembahan kamu. Sekarang lampirkan apa kebutuhanmu. Ya. Sampai suami saya bilang begini, seumur hidupnya saya berdoa, baru kali ini saya alami pengalaman ini. Saat itu saya tidak tahu mau minta apa, karena saking nikmatnya dalam pujian penyembahan, ya, karena intimnya dengan Tuhan itu enak banget. Sepertinya tidak mau berhenti itu. Akhirnya itu doa selesai jam 9 malam. Dari jam 6 sampai jam 9 malam, ya. Tidak pernah istirahat 5 menit, ya. Saat itu dia katakan stop, dengar, ya. Sekarang aku senang apa yang kamu lakukan. Lampirkan apa kebutuhanmu. Bayangkan saudara ditawarkan, ya, lampirkan apa kebutuhanmu. Saya tidak tahu mau minta apa. Langsung saya ingat, Roh Kudus itu sebagai apa? Berfungsi, banyak fungsinya. Dia sebagai guru, dia bisa mengingatkan. Langsung saya bilang begini, Roh Kudus ingatkan apa yang saya mau minta. Ya, Roh Kudus langsung ingatkan bagian belakang. Karena seminggu itu, boleh dikata saya tidak pernah perhatikan bagian belakang. Ya, saya ada pengerja waktu itu, saya tidak tahu ternyata bagian belakang semuanya habis semua waktu itu. Ya, langsung Roh Kudus bilang begini, bagian belakang semua habis. Saya langsung katakan begini, karena kau yang katakan Tuhan bahwa lampirkan, maka semua bagian belakang di bagian pastori semuanya habis, stop. Ternyata hari itu gula tidak ada, uang tidak ada, bawang tidak ada, semua habis. Itu beras tidak ada. Habis itu Roh Kudus ingatkan lagi, ya. Waktu itu motor kami ada di Penggadaian, karena kami ikut seminar profetik apostolik ke Jakarta. Suami saya juga sekolah di Cianjur waktu itu. Jadi kadang mau berangkat itu tidak ada uang pesawat, digadaikanlah motor kami. Saat itu ada di Penggadaian 5 juta. Saya langsung diingatkan Roh Kudus. Ya. Penggadaian. Saya langsung spontan. Tuhan, karena kau yang katakan lampirkan kebutuhanmu.
Jadi saya butuh uang 5 juta, ya. Tapi Tuhan, saya minta, walaupun saya ada di atas gunung jauh dari kota, jadikan saya saluran-saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya, saat itu jelas sekali. Dia katakan begini, ya sudah anakku. Saya mulai buka mata, maksud saya bagaimana, apa Tuhan langsung datang bawa atau bagaimana. Ternyata Tuhan bawa mengalir kembali dalam itu pujian 2 lagu itu. Mulia, sembah Raja mulia, dengan kami memuji kebesaran-Mu. Ternyata itu lagu itu, Tuhan katakan begini, ini lagu ini, orang yang karang adalah orang yang kuurapi. Ya. Saya bilang begini, siapa itu Tuhan? Siapa pengarangnya? Dia katakan, itu sudah ada di pangkuan Bapa. Ternyata itu Fanny Crosby, orangnya cacat tuh itu, buta. Fanny Crosby. Jadi itu mengalir itu pujian itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Apa yang saya minta saat itu, ya. Pas selesai jam 9 malam, jam 7 malam, saya masuk di kamar karena saya sudah lampirkan kebutuhan itu. Saya bilang begini, Tuhan, Kau Tuhan yang tidak pernah membatalkan semua apa yang Kau sudah katakan tadi. Sekarang semua habis di pastori, ya. Saya mau lihat itu Tuhan. Saya percaya apa yang Kau katakan tadi dalam gereja, semua sudah habis. Tiba-tiba masuk SMS, saya lihat, ya. HP saya waktu itu belum Android, saya lihat langsung ada seorang anak Tuhan, dia katakan begini, Tante, tadi ada saya transfer uang 500.000 sekedar untuk beli beras, ya. Saya langsung angkat. Saya katakan, Tuhan, saya bersyukur ini langkah awal jawaban doa tadi. Ya. Tapi Tuhan masih ada 5 juta, saya butuh, dan saya mau jadi saluran berkat bagi orang yang butuh. Ya. Tidak terasa itu saya tidur, tapi ku alami itu firman yang berkata, saya tidur, ya, aku tidur tapi hatiku bangun. Ya. Ya. Jadi tertidur saya, tetapi itu roh saya itu tetap connect dengan Tuhan, ya. Jadi terus bercakap-cakap dengan Tuhan. Tidak terasa itu jam 4 saya sudah bangun penyembahan dengan suami saya dalam gereja. Ya, saya dalam gereja ini di podium saya ini dalam gereja. Itu pas jam 6 selesai doa kami. Itu handphone saya itu ada 11 kali panggilan tak terjawab. Ada seorang hamba Tuhan dari Sumatera, Tanjung Pinang, saat itu dia menelpon, ya 11 kali panggilan tak terjawab. Saya sementara masih menyembah waktu itu, masuk berdering itu handphone, tadi saya tidak angkat. Ya, saya saudara, kalau saya sementara berdoa, siapapun itu, walaupun itu presiden sekalipun, menelpon orang penting sekali, kalau saya sementara berhadapan dengan raja di atas segala raja, saya tidak peduli. Ya, padahal saat itu sudah berkat mau angkat. Selesai doa pas jam 6, baru saya angkat itu handphone, saya SMS, saya bilang begini, mohon maaf ini dari siapa, tadi saya tidak angkat karena saya berdoa. Ya, langsung dia menelpon balik, dia katakan begini, kayak orang kayak orang dikejar, ya, tergesa-gesa sekali. Dia bilang begini, dari kemarin saya bel-bel terus. Roh Kudus langsung bicara begini, nah dengar itu anakku, itu kan kemarin kamu doa. Dari kemarin saya bel-bel terus, apa ini orang tidak mau berkat? Minta tolong ya, pagi ini kirim nomor rekening, ya. Jadi saya akan transfer uang ke ibu 15 juta. Tapi dengar ya, yang 5 juta untuk ibu. Memang 5 juta saja saya minta. Yang 10 juta bagi-bagikan kepada hamba-hamba Tuhan yang paling membutuhkan. Jadi itu Tuhan jawab itu. Jadi saat itu Tuhan bilang, itu kan kamu doa kemarin, sekarang saya sudah jawab. Saya katakan begini, terima kasih Tuhan, ya terjawab saat itu. Nah, berjalannya waktu saudara, di daerah di mana kami ada, ini tempat ya berulang-ulang, dan sampai hari ini tadi saya berdoa, itu Roh Kudus begitu jelas bicara, ya. Karena dulu itu saya sempat mengarah ke ini, ada di Amerika namanya Ibu Hannah Hudson. Sempat saya terhubung ke sana untuk sampaikan hal ini.
Tapi enggak tahu kenapa setiap saya mau masuk tidak bisa Pak ya nyambung karena ini masalah jaringan. Ya. Sementara saya doa beberapa waktu yang lalu, Roh Kudus begitu jelas bahwa mengarah ke menara doa. Saya katakan begini, rumah doa ke Tuhan, dia bilang begini, menara doa segala bangsa. Ya. Tapi Amen. akhirnya mulai buka-buka FB, ada di dalam saya lihat menara doa segala bangsa. Terus ada Amen. namanya Haleluya. Pastor Yeskel Hebron. Ya. Sepertinya saya kayak penasaran, saya langsung cari. Ada namanya Ibu Laura ya dari Manado. Saya cari itu sampai saya temukan, karena itu saya sempat ketemu di rumah doa segala bangsa. Saya langsung hubungi, bagaimana ini? Saya kok sangat sepertinya didorong begitu kuat. Bagaimana untuk bisa masuk ke sana? Saya bisa bergabung masuk di ini. Dia ajar saya begini caranya. Saya mulai masuk pelan-pelan. Ya, akhirnya saya bisakah minta tolong kasih saya nomornya itu yang Pak Yeskel Hebron. Ya, dia kasih saya. Ya, mulai saya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya bergabung di sini, saat saya hubungi dia, beliau bisa merespon apa yang menjadi kerinduan saya. Ya. Mulai saya WA Bapak, saya lihat ada jawaban. Ya. Saat itu saya mulai telepon, ya bisa terhubung dan ya itu yang Bapak sempat saya bicara dengan dia. Dan betul-betul apa yang Tuhan kasih tahu saya, dan tadi juga dia katakan tempat ini sudah kupilih ya, dan akan mengarah ke menara doa segala bangsa ya. Amin. Ya, menara doa segala bangsa. Cuma saya katakan begini, saya percaya semua yang datangnya dari Tuhan jelas, nyata atau terbukti ya dengan caramu Tuhan ya. Jadi itu yang saya alami karena ini berulang-ulang Tuhan sampaikan tempat ini sudah kupilih, dan selama ini ada beberapa pendoa yang masuk memang mereka temukan ya. Ada juga teman dari Amerika berdoa dengan saya, dia kaget. Dia katakan begini, ternyata memang spesial ini tempat di mana Ibu ya ada ya. Dia tahu itu, tetapi itu rahasia saya dengan Tuhan. Saya sementara tunggu itu. Saya sementara tunggu dan saya percaya kalau Tuhan bawa saya masuk bergabung di menara doa segala bangsa ini, saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan bilang, Amin. ada rencanaku yang sangat dahsyat, luar biasa aku akan lakukan di tempat ini ya. Dan baru-baru ini sebelum itu kami dibawa di dalam sebuah proses. Tuhan berulang-ulang katakan bahwa gereja ini akan kubawa kepada pemurnian ya. Jemaat akan ditampi ya. Gereja ini akan digoncang ya. Jadi saat itu sepertinya saya kayak rasa bagaimana ya, rasa takut. Saya bilang begini, aduh, berarti tantangan lagi ini ya. Ya. Tapi Tuhan bilang begini, karena ada hal yang besar aku mau lakukan, sekarang jemaat akan ditampi. Nah, jadi saya itu berulang-ulang datang. Jadi saya kasih tahu suami saya, Pak, karena suami saya gembala. Saya bilang begini, Pak, siap-siap. Kalau memang ini di dalam gereja ada sekam, saat ditampi otomatis sekam itu pasti terhempas keluar. Dan Tuhan tanya saya, apa kamu siap? Di dalam doa saya katakan begini, amin. Tapi saat Tuhan mau lakukan, saya blokir lagi. Akhirnya Tuhan tegur saya, dia bilang begini, bagaimana ini anakku? Ya, ini ada hal yang besar aku mau lakukan. Saat saya mau lakukan, kamu blokir lagi. Ya, karena saya sudah tahu bahwa ketika ditampi otomatis akan ada yang terhempas.
Dia bilang begini, bagaimana? Akan kulakukan atau bagaimana? Saya katakan begini, jadilah seturut kehendakmu. 3 hari kemudian terjadi itu. Langsung ada goncangan dan itu muncul dari dalam, ya, muncul dari dalam. Tidak usahlah saya cerita itu anehnya, tapi pokoknya itu saat itu kami bagaimana ya, diusahakan untuk keluar dari ini, dari gereja ini, ya. Dan masuklah kami di pleno saat itu, semua pimpinan kami datang, tapi Tuhan bilang begini, jangan takut anakku, ya, aku yang utus kamu di tempat ini. Apapun cara mereka pakai, tetap akan gagal, ya. Dan aku yang berurusan dengan mereka, ya. Aku yang utus kamu. Jangan takut, panggilanmu ada di sini. Cuma saya katakan begini, amin. Dan itu di pleno lah kami. Dan saat itu kami mulai diberhentikan pelayanan selama 6 bulan, ya. Saat itu kalau secara secara manusia ada peluang, karena dari pusat saat itu dia katakan begini, angkat kemari, kami yang jemput di sini, ya, karena itu permainan lah, ya, menurut mereka toh. Tapi saat itu saya mulai angkat sama Tuhan. Tuhan katakan jangan, pokoknya terima apa yang dilakukan untuk kamu. Masa lockdown waktu itu, masa lockdown tidak ada orang memang ibadah. Jadi saya terima keputusan itu, ditanganilah MD waktu itu selama 6 bulan. Selesai 6 bulan, masa diaktifkannya kami, ditambah lagi jadi 3 bulan. Saya bilang begini, apa maksudnya sampai ditambah 3 bulan lagi? Mereka terdiam, ya. Tapi saya tetap taat karena saya tahu mereka yang pegang otoritas, saya harus tunduk kepada otoritas. Ya, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Saya persilahkan kepada hambanya, Pastor Magdalena Christina. Dipersilahkan. Shalom semua. Selamat malam. Shalom, Bu. Salam, selamat malam. Ya, selamat malam untuk semua. Ada banyak hamba-hamba Tuhan di sini, hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, dan juga setiap orang yang ada di tempat ini. Salam kenal dari saya, dan sejahtera buat Anda semua. Nama saya Magdalena. Saya hari ini bersama suami melayani seperti ibu tadi. Saya juga memberikan diri sebagai seorang full time. Itu selesai sekolah, saya memberikan diri sebagai seorang full time. Sempat juga melayani di Manado selama 2,5 tahun waktu itu. Jadi saya sempat ke Indonesia Timur, ke Manado dan sekitarnya gitu ya, ke Tomohon, ke Tondano, ke Langowan gitu, ke beberapa tempat. Tadi tempatnya bagus sekali ya, yang di Toraja itu benar-benar seperti negeri di awan. Mungkin kalau Tuhan kehendaki, siapa tahu saya bisa ke sana. Oke, malam ini saya mau sampaikan mengenai khotbah tentang bekas luka, atau yang kita tahu tentang luka hati ya. Karena saya tahu di Menara Doa ini juga kan tadi sampaikan visinya adalah healing and miracle. Healing itu kan selain healing atau kesembuhan untuk fisik kita, Tuhan itu juga menyediakan kesembuhan untuk hati kita. Yang percaya katakan amin. Amin, amin. Ya, apa yang Tuhan katakan tentang kesembuhan atau luka atau bekas luka. Bekas luka itu kan berarti luka yang pernah sembuh, luka yang pernah ada tapi sudah sembuh. Nah, saudara, pernah nggak saudara itu jatuh, tergores, terbentur gitu ya, sampai terluka? Saya rasa kita semua pasti pernah. Nah, baik secara fisik, tapi juga bisa terjadi di dalam hati kita, secara emosional, secara jiwa gitu ya. Di dalam kehidupan kita ini, kita bukan cuma pernah terluka, tapi ternyata kita itu juga mungkin pernah melukai. Dan selama kita masih hidup, kita semua ini punya potensi untuk terluka dan melukai. Kita buka sama-sama di Zakaria pasal yang ke-13 ayat yang ke-6.
udah baca firman Tuhan, di sini dikatakan, dan apabila ada orang yang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada padamu ini? Lalu ia menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Saudara, firman Tuhan ini menarik ya, dikatakan itu luka yang kudapat di rumah sahabatku. Ternyata bahkan di rumah orang yang terdekat dengan kita gitu ya, itu kita bisa mengalami yang namanya luka. Orang yang paling bisa melukai kita dan yang kita bisa lukai adalah orang-orang terdekat kita yang disebut tadi sebagai sahabat. Sahabat itu bisa berarti benar-benar sahabat sebagai teman, rekan, pasangan, orang tua, anak, rekan kerja, dan sebagainya. Nah, beberapa luka, seperti luka fisik juga, itu bisa sembuh dengan cepat. Tapi ada beberapa luka yang membutuhkan waktu yang lebih lama, bahkan harus berkali-kali ke dokter dan sebagainya. Bahkan ada luka yang bukan sembuh tapi tambah parah. Kalau kita tidak mengatasinya dengan baik bisa berujung sampai kematian. Saudara, di Yohanes 10 ayat 10 itu dikatakan pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, iblis itu tidak akan berhenti hanya di dalam tahap mencuri. Nggak mencuri damai sejahtera dan sebagainya. Dia akan berusaha menghancurkan kita lewat luka yang dia bisa ciptakan di dalam hati kita sampai kita itu berujung binasa gitu ya, karena mencuri bisa membunuh dan bahkan membinasakan. Nah, saudara, iblis bisa melukai kita dengan banyak hal, lewat masalah, lewat konflik, lewat dan sebagainya gitu ya, lewat keuangan kita, hubungan-hubungan kita, pelayanan kita, bahkan keluarga kita dan sebagainya. Saudara, tapi firman Tuhan memberikan kebenaran-kebenaran mengenai luka di dalam hati kita, sehingga itu tidak lagi menjadi luka yang basah atau sakit, tapi mungkin bisa menjadi hanya bekas luka gitu ya, sembuh, mungkin ada bekasnya tapi sudah tidak sakit lagi. Nah, kita mau belajar 5 kebenaran mengenai luka hati. Yang pertama, luka yang Anda alami itu adalah luka yang bisa sembuh. Saya percaya di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dari kecil sampai kita sekarang, kita pasti pernah mengalami yang namanya luka atau dilukai. Kita buka sama-sama di Mazmur, Mazmur pasal yang sebentar ya, saya kehilangan ayatnya. Mazmur 147 ayat yang ketiga. Dikatakan ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi di sini ada sebuah pengharapan dan sebuah janji. Dikatakan ia menyembuhkan. Salah satu pekerjaan Tuhan itu adalah menyembuhkan, dan bukan hanya menyembuhkan fisik kita, tapi juga menyembuhkan hati kita. Ya, dan membalut luka-luka mereka. Saudara, tapi ketika Tuhan itu mau menyembuhkan kita, itu perlu kerjasama dari kita. Ya, sebelum kita ini bisa sembuh, kita harus berani jujur bahwa kita ini ada luka yang butuh kesembuhan. Hanya orang yang mencari kesembuhan yang akan menerima kesembuhan, betul? Ya, kalau kita merasa aku nggak butuh disembuhkan, ya kita akan terus luka gitu. Kalau kita merasa aku nggak sakit gitu ya, kita nggak akan ke dokter dan mencari pertolongan. Tapi kalau kita berani mengakui bahwa aku ini terluka, aku ini butuh kesembuhan, kita akan mencari pertolongan. Nah, saudara, sama seperti luka fisik, luka hati itu juga punya gejala. Kalau Anda pernah terluka, Anda akan memilih mengabaikan atau menutup gitu ya, tanpa membereskannya. Dan luka itu bisa tetap ada di sana. Sedihnya, waktu itu tidak menyembuhkan, tapi apa yang kita lakukan itu yang bisa mendatangkan kesembuhan. Mazmur 38 ayat yang kelima dikatakan, luka-lukaku berbau busuk. Jadi luka yang tidak disembuhkan itu bisa berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Nah, saudara, bagaimana kita bisa tahu bahwa apakah hari ini itu kita masih punya luka hati? Contoh, ada tempat-tempat tertentu yang Anda coba hindari. Kenapa? Kalau ke tempat itu Anda akan ingat sesuatu dan itu melukai, kayak hati Anda itu sakit, makanya Anda berusaha menghindari. Nah, kalau seperti itu, Anda harus jujur bahwa
ada hal yang Anda butuh pertolongan Tuhan untuk dibereskan. Ya, ada orang-orang tertentu yang sudah tidak ingin ingat atau ketemu dengan orang tertentu gitu ya. Aku nggak mau ketemu sama orang ini lagi karena orang ini mengingatkanku atau membuka luka atau sakit gitu ya. Kemudian kalau Anda diajak bicara di area tertentu itu mudah tersinggung. Itu seolah-olah kayak luka yang masih sakit, kalau disinggung ya masih sakit walaupun mungkin tujuannya adalah tidak melukai. Tapi kalau ngomong hal tertentu kita akan mudah tersinggung. Apalagi Anda bisa mengalami perasaan sedih, duka yang bahkan mungkin kadang-kadang tidak tahu alasannya. Itu adalah gejala-gejala di mana kita itu punya luka hati yang belum sembuh. Saudara, kalau Anda mengalami gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, saudara harus tahu bahwa luka itu hanya bisa beres, hanya bisa sembuh kalau luka itu diobati gitu ya. Harus dibuka, dan mungkin beberapa luka itu harus dibiarkan berdarah supaya itu juga harus dibersihkan. Dan saya percaya di dalam Tuhan tadi menyebutkan bahwa Ia menyembuhkan. Jadi dengan pertolongan Tuhan, kalau kita mau jujur dan mengakui kalau ada memang yang butuh dibereskan, Tuhan akan terlibat dan akan menyembuhkan kita. Jadi luka yang Anda alami adalah luka yang bisa sembuh. Kebenaran yang kedua adalah pengampunan adalah obat untuk luka kita, untuk luka Anda. Ya, kesembuhan kita dimulai dari keputusan untuk kita mau mengampuni. Ya, dan seringkali itu tidak ada hubungannya dengan orang yang melukai kita. Kok bisa? Orang yang dilukai itu misalnya kita ketabrak gitu ya, ketabrak sesuatu, kemudian orang yang melukai kita itu misalnya minta maaf. Keputusan untuk memaafkan itu terletak di mana? Terletak di kita, bukan orang yang melukai kita, gitu ya. Kalau orangnya nggak mau minta maaf, ya kita tetap bisa sembuh ketika kita mengampuni orang tersebut. Kayak tadi orang ketabrak, orangnya tabrak lari misalnya, Anda kan tetap harus diobati. Kalau Anda diobati, Anda akan sembuh walaupun Anda nggak ketemu orangnya lagi, gitu. Nah, tapi seringkali apa yang terjadi ketika kita ini mengalami luka hati, kita akan cenderung sulit untuk mengampuni dan kita akan mencari orang yang bisa disalahkan, gitu ya. Kita akan mencari permintaan maaf dan bahkan kita itu mencari pembalasan. Saudara, itu juga tidak akan menyembuhkan. Mungkin sedikit bisa memuaskan sesuatu di dalam diri kita, tapi itu tidak pernah bisa benar-benar menyembuhkan. Ya, kesembuhan kita, kesembuhan Anda itu tidak tergantung dari orang yang melukai Anda. Anda mendapati permintaan maaf, puji Tuhan, berarti hubungan itu dipulihkan karena fungsi permintaan maaf adalah rekonsiliasi. Saudara, jadi keputusan, saya percaya saudara kalau dengar firman Tuhan ini, wah ini sesuatu yang mungkin saudara sudah sering dengar lah. Oh ya, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan kita juga mengajarkan kan kalau kita dilukai ya kita harus mengampuni gitu kan. Tapi kenyataannya kita semua perlu terus melakukannya. Firman Tuhan katakan harus 70 kali 7. Itu kata yang sempurna. 70 kali 7 kita harus mengulang. Kenapa? Karena seringkali kesembuhan itu sama seperti yang saya katakan, ada luka-luka itu yang perlu dibersihkan lagi, dikasih betadin lagi gitu ya, dikasih alkohol lagi sampai benar-benar kering. Dan keputusan untuk mengampuni itu tidak hanya terjadi satu kali, tapi Anda mungkin perlu berulang-ulang sampai itu mengalami benar-benar kering dan sembuh. Saudara, pengampunan adalah melepaskan apa yang melukai kita sehingga kita bebas melanjutkan hidup dan masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Nah, kalau kalau kita berkata bahwa kalau sudah mengampuni itu kita nggak akan ingat lagi. Saudara, selama kita masih hidup, kita akan ingat, kecuali kita hilang ingatan. Bedanya kita akan mengingatnya dengan cara yang berbeda, saudara. Ya, dan kadang lebih mudah kalau kita mengampuni orang yang sudah kita nggak ketemu lagi. Nah, gimana kalau orang itu masih ketemu setiap hari? Bagaimana kalau itu orang yang tinggal bersama kita? Bagaimana kalau itu atasan kita? Bagaimana kalau itu adalah orang yang kita ajak kerja sama gitu ya?
Sehingga setiap kali ketemu selalu ingat, selalu ingat, selalu ingat. Saudara, sekali lagi saya bilang, saudara nggak akan pernah bisa lupa. Ya, tapi ketika Anda terus menerus mau mengampuni dan mengambil keputusan setiap kali Anda mengingatnya, itu seperti Anda sedang berjalan maju dan terus maju sampai Anda melewati lorong itu. Kita mungkin nggak tahu, setiap orang punya pengalaman berbeda-beda, setiap orang punya cerita yang berbeda-beda. Tapi firman Tuhan cuma berikan ini jalan keluarnya. Ya, yang kita harus lakukan adalah kita terus menerus sampai kita tuh tahu. Saya pernah, saudara, dilukai oleh seorang sahabat. Istilahnya kalau bahasanya itu ditusuk dari belakang lah, nggak tahu, difitnah gitu ya. Setiap kali ketemu tuh rasanya pengen ngomong kasar, pengen mukul gitu kan. Terus sekian lama, tapi setiap kali saya terus mencoba, setiap kali mengampuni, setiap hari ingat, saya katakan, Tuhan, aku mengampuni, saya mengampuni. Saya butuh waktu kira-kira 2 tahun, saudara. Sampai benar-benar plong, sampai benar-benar akhirnya itu seperti orang berjalan terus, sehingga sampai di titik akhirnya Anda mengalami sebuah kebebasan. Ya, setiap orang beda-beda, ada yang cuma seminggu, kan tergantung lukanya, saudara. Tapi kesembuhan Anda itu terletak ketika Anda mau memutuskan untuk terus mengampuni. Kebenaran yang ketiga, pilihlah untuk mengasihi. Ya, kalau orang dilukai, siapa yang langsung terus bisa mengasihi? Orang kalau dilukai pasti perasaannya marah gitu ya. Kita rasanya ingin membalas. Nggak ada orang yang dilukai itu jadi senang, gembira, bahagia, nggak ada. Orang yang dilukai itu akan sedih, akan marah, kecewa gitu ya. Dan kita akan sulit mengasihi, mungkin kita akan kehilangan gitu ya. Bagaimana aku bisa mengasihi orang yang melukai kita? Tapi kebenarannya adalah saudara masih punya pilihan untuk mengasihi ketika Anda itu terlukai. Kenapa? 1 Korintus 13 dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Kemudian ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, itulah sifat dari kasih. Nah, apa yang kita mau adalah sifat dari kasih itu membantu kita untuk kita bisa mengampuni dan kita bisa sembuh. Ya, ketika kita ini terlukai, kita marah dan sebagainya, kita masih punya pilihan. Pilihlah untuk mengasihi, walaupun sulit. Putuskan untuk ketika Anda punya persimpangan, Anda mau marah atau Anda mau belajar mengasihi, pilihlah untuk belajar mengasihi. Ketika Anda belajar mengasihi, Anda bisa punya sebuah kekuatan gitu ya, karena kasih itu sendiri punya sifat, yaitu dia menutupi segala sesuatu, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dia mengharapkan segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu. Mungkin Anda masih menanggung rasa sakitnya, tapi ketika Anda mengasihi, Anda punya kesabaran untuk menanggung itu. Jadi saudara, luka Anda bisa sembuh ketika Anda itu memilih untuk mengasihi, walaupun Anda masih merasakan sakit dari luka tersebut. Ya, kebenaran yang keempat, ada luka-luka yang tadi saya bilang itu sudah sembuh, tapi meninggalkan bekas luka. Saudara, bekas luka itu mengingatkan kita kejadian-kejadian yang pernah kita alami. Saudara punya bekas luka di tubuh Anda, mungkin di tangan, mungkin di kaki, gitu ya, mungkin bahkan di wajah. Setiap kali Anda melihat bekas luka tersebut, apa yang Anda ingat? Anda langsung ingat, bukan, kejadian yang pernah menimpa Anda. Oh, ini dulu pernah kena kebakaran. Oh, ini pernah kena pisau. Oh, ini pernah. Bekas luka itu akan mengingatkan kita terhadap kejadian yang pernah kita alami, sebuah pengalaman yang tidak bisa kita lupakan, karena itu bahkan meninggalkan bekas. Itulah sebabnya kenapa banyak orang itu nggak suka dengan bekas luka. Lukanya sih sudah nggak sakit lagi gitu ya,
Tapi bekasnya itu yang selalu mengingatkan, dan kita nggak suka karena bekas luka itu seringkali jelek. Makanya orang itu suka menutupi gitu ya. Kalau di tangan sukanya pakai ini tangan panjang gitu misalnya. Atau di bagian-bagian tertentu kita pakai baju yang menutupi bagian-bagian yang jadi bekas luka. Saudara, kabar baiknya adalah bekas luka Anda itu bisa dipakai Tuhan ya sebagai tanda kebaikan dan kemurahan kekuatan Tuhan yang ada dalam kehidupan Anda. Jadi ketika Anda melihat bekas luka Anda, ketika Anda ingat kejadian itu, Anda bisa berkata dan bahkan bisa melihat kebaikan Tuhan. Ini ya dulu hampir membunuh aku, hampir membuat aku mati. Tapi gitu ya, bekas luka ini adalah bukti bahwa Tuhan itu lewat kejadian yang mengerikan itu, Tuhan itu ternyata menyembuhkan, Tuhan menyelamatkan, kuasa Tuhan itu nyata. Apa yang kita ingat ketika kita melihat bekas luka itu bukan hanya kejadiannya, tapi kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Saudara baca di Yohanes pasal yang ke-20, kita buka sama-sama Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Nah, ini cerita tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang di situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku," garis bawahi kata bekas paku, "pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Dia Tuhanku dan Allahku." Saudara, ada yang aneh nggak dari ayat ini? Yesus itu bangkit loh dari kubur. Kuasa yang sempurna itu membangkitkan dia dari tubuh yang sudah tidak bernyawa menjadi seorang yang bangkit dan hidup lagi. Kalau mati itu bisa hidup, masa luka nggak bisa sembuh? Masa luka nggak nutup lagi gitu ya? Lukanya kan bisa hilang gitu. Orang mati aja bisa bangkit, tapi Tuhan itu sengaja meninggalkan bekas luka di tangannya. Karena dia tahu ada orang-orang yang membutuhkannya, yaitu seperti orang-orang seperti Thomas gitu ya. Thomas tahu bahwa akhirnya dia bisa percaya. Dia percaya bahwa ini bukan penipu atau orang yang menyamar sebagai Yesus. Dia perlu melihat sesuatu, dia perlu bukti. Gitu ya, apa yang dia cari itu ternyata Yesus beneran. Nah, Saudara, kebalikan dari kita. Ya, kalau Yesus itu bangkit menyatakan dirinya lewat bekas lukanya, kalau kita ini malah seringkali menutupi bekas luka kita. Kita suka memberikan impresi kepada orang dengan kesuksesan kita, dengan keberhasilan, dengan apa yang baik, tapi sesuatu yang buruk kita tutupi. Nah, Saudara, lihatlah, kekristenan itu bukan sebagai sesuatu yang seperti operasi plastik untuk membuat orang itu melihat kita sebagai orang yang sempurna, orang yang tidak pernah mengalami hal-hal yang buruk, tidak pernah mengalami pergumulan yang berat gitu ya. Biarkan cerita kita itu bisa menjadi kesaksian buat orang lain. Bekas luka kita itu bisa seperti Yesus tunjukkan kepada Thomas. Kenapa? Karena orang-orang di sekeliling kita itu butuh bukti. Mereka butuh sesuatu yang berkata bahwa, seseorang yang berkata bahwa ya, aku pernah melalui ini dan aku menang. Nah, kesaksian Anda itu memberikan pengharapan bagi orang lain. Saudara nggak perlu malu kalau Anda pernah mengalami sesuatu yang buruk. Saudara nggak perlu tutupi, aku nggak mau orang itu tahu
Aku tidak mau orang itu melihat aku buruk. Saudara, kalau saudara sudah melaluinya, kemenangan Anda itulah yang memberikan pengharapan bagi orang lain. Saudara, jadi saya mau mengakhiri khotbah saya malam hari ini dengan poin yang kelima. Kisah kesembuhan Anda itu akan menolong orang lain. Ya, Tuhan itu mengingatkan Petrus bahwa iblis ingin menampinya, ingin melukainya. Ya, tapi Yesus berdoa, dikatakan. Yesus berdoa baginya supaya imanmu tidak gugur. Tuhan berkata, iblis akan melakukan semua yang dia bisa dengan semua kekuatannya, supaya Petrus ini tidak berdiri dan berkhotbah pada hari Pentakosta. Dia coba hancurkan Petrus jauh sebelumnya. Dengan apa? Dengan membuat Petrus itu menyangkal Yesus. Petrus itu hancur loh ketika dia tuh setelah menyangkal Yesus. Dia kemudian merasa sebagai murid yang gagal. Karena itu dia akhirnya ya sudahlah. Yesus sudah mati, sudah nggak ada lagi. Semua selama ini ya udah sia-sia. Dia kembali menjadi nelayan. Ya, tapi ternyata Yesus itu sudah berdoa. Bahkan sebelum Petrus itu menyangkal Yesus. Luar biasa ya Tuhan kita. Tuhan kita tuh tahu apa yang akan terjadi. Bahkan sebelum itu terjadi, sebelum kita itu terlukai, Tuhan itu sebenarnya sudah berdoa buat kita supaya kita bisa melaluinya, supaya iman kita tidak gugur, supaya suatu hari nanti di waktu Tuhan gitu ya kita pulih dan kita bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa seperti Petrus dipakai pada hari Pentakosta. Jadi Yesus itu sudah berkata kepada Petrus sebelum Petrus itu menyangkal, aku berdoa kepadamu, aku melihat iblis itu mau menampimu, iblis itu mau menjatuhkanmu, iblis itu mau membuatmu gagal. Tapi aku sudah berdoa supaya pada akhirnya kamu insyaf dan imanmu tidak gugur. Saudara, saya percaya doa Yesus itu juga buat Anda dan saya. Ya, kalau kita baca di kitab di Injil, Tuhan kan juga Yesus itu berdoa untuk murid-muridnya dan juga dikatakan untuk orang-orang yang akan datang. Untuk murid-murid dan untuk kita yang hari ini hidup. Tuhan itu sudah mendoakan kita. Jadi doa Yesus untuk Anda dan saya percaya itulah yang membuat Anda hari ini ada di tempat ini, masih melayani, masih cinta Tuhan, masih menjadi orang yang berdoa. Itu karena Tuhan pernah berdoa bagi Anda dan saya. Selama hidup ini ada waktunya kita dilukai dan mungkin kita juga bisa melukai. Tapi doa Yesus buat kita itu membuat kita akhirnya bisa melaluinya dan bahkan memakai kisah kesembuhan kita itu untuk menolong orang lain. Di Yesaya pasal yang ke-53, sudah kita baca Yesaya 53 ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, Yesus itu terlukai. Dia tertikam. Itu bukan karena dia bersalah. Ya, dia menerima ganjaran. Ganjaran itu ya cambukan. Dia menerima dia diremukkan katanya. Itu karena kita dan untuk kita, saudara. Dan dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, mungkinkah pengalaman yang saudara alami ketika Anda itu tertikam, seperti yang saya bilang tadi itu merasa ditusuk dari belakang, gitu ya. Anda mungkin difitnah, digosipkan, Anda dilukai, Anda mengalami banyak hal, gitu ya. Apakah mungkin Anda itu mengalami semua itu sebenarnya juga supaya Anda dipakai Tuhan untuk menolong orang lain? Yesus dengan bilur-bilurnya ketika dia dicambuk, oleh karena bilur-bilur itu loh, kita itu jadi sembuh. Oleh karena bekas luka Anda loh, orang-orang di sekeliling Anda dan bahkan orang-orang yang akan datang yang mendengar cerita kesaksian Anda itu akan disembuhkan dari luka hati mereka. Karena mereka mendapat pengharapan bahwa kalau Anda bisa sembuh, saya juga bisa sembuh. Saya berdoa supaya apapun yang saudara alami, Tuhan itu dilukai untuk kita, gitu ya. Anda dilukai untuk Anda bisa menolong orang lain. Kita sebagai tubuh Kristus,
Ya, mungkinkah luka yang kita alami sebenarnya bukan tentang kita dan bukan untuk kita? Mungkinkah Anda dan saya ini diizinkan untuk mengalami hal yang sulit supaya suatu hari nanti, ya, melalui rasa sakit yang kita alami, ada orang-orang yang dikuatkan, ada orang-orang yang mendapat pengharapan, ada orang-orang yang menerima kesembuhan. Amin. Saya percaya salah satu alasan kita mengalami luka adalah untuk menolong orang lain. Jadi hari ini saudara, izinkan Anda mengalami yang pertama kesembuhan dulu. Kalau Anda memang ada hal-hal yang Anda rasa Anda bergumul, seperti yang saya sebutkan tadi, Anda mengalami hal-hal yang hari ini setiap kali Anda ingat sedih, setiap kali Anda melalui suatu tempat Anda mencoba menghindarinya, Anda nggak mau ketemu dengan orang-orang tertentu, Anda mengalami banyak hal dan mungkin setiap kali Anda datang ke hadapan Tuhan Anda selalu menangis dan butuh kesembuhan. Izinkan Tuhan menyembuhkan Anda karena kesembuhan itu tersedia bagi Anda. Ya, Tuhan Yesus mempercayakan kita sebuah tragedi, sebuah kejadian yang buruk karena Dia tahu kita punya Yesus. Karena kita punya Dia dan Dia tidak akan membiarkan kita itu kalah, tidak akan membiarkan kita jatuh, tidak akan membiarkan iman kita gugur. Ya, sehingga ketika kita sudah melaluinya, Tuhan akan pakai bekas luka kita, Tuhan akan pakai cerita kesaksian kita untuk menolong orang lain. Saudara, Yesus butuh paku untuk meyakinkan Thomas. Yesus butuh paku. Kalau Yesus nggak pernah dipaku, kalau darah itu nggak pernah mengalir, maka kuasa Tuhan tidak bekerja di situ. Ya, saudara, saya nggak berkata bahwa Tuhan akan mengangkat bekas lukamu, tapi Tuhan akan melepaskan kekuatan. Mungkin ada bekas luka itu yang tidak bisa hilang. Ada makan mungkin bukan cuma bekas luka, tapi ada perubahan yang permanen. Saudara pernah tahu veteran yang pulang perang? Ya, mereka itu perang, mereka menghadapi sebuah konflik, mereka tuh terlukai. Lukanya apa? Sampai kakinya tinggal satu, tangannya tinggal satu gitu ya, atau mungkin matanya hilang satu dan sebagainya. Ada luka-luka tertentu yang mungkin menyebabkan perubahan yang permanen. Contoh seperti orang yang bercerai gitu ya, atau orang yang mengalami hal-hal tertentu sehingga dia harus kehilangan sesuatu yang sifatnya permanen. Apakah Tuhan nggak bisa pakai? Tuhan tetap bisa pakai. Veteran yang pulang perang itu prajurit yang pulang perang itu walaupun kakinya tinggal satu, tapi dia masih hidup. Ya, itu bukti bahwa Tuhan itu masih menyelamatkan nyawanya. Tugasnya di dunia ini belum selesai. Bisa aja dia mati di medan perang. Tapi dia nggak mati karena ada banyak hal yang dia masih bisa kerjakan. Dia memberikan pengharapan, dia bisa cerita, dia bisa kasih kesaksian, dia bisa menguatkan mungkin prajurit-prajurit baru yang mereka akan menghadapi perang yang belum pernah mereka hadapi. Tapi bagi prajurit itu sendiri, ketika ada perubahan yang permanen, dia harus belajar berdamai. Ya, kita nggak bisa, awis gitu ya, saya berharap itu tidak pernah terjadi. Loh, itu sudah terjadi gitu ya, kakinya sudah hilang satu, mau gimana gitu kan. Ya, berdamai dengan diri sendiri, dengan masa kini. Apa yang hari ini mungkin tidak bisa kita ulang di masa lalu. Perubahan-perubahan yang terjadi hari ini akibat luka-luka di masa lalu, saudara juga perlu berdamai. Terimalah sebuah perubahan, terimalah hal-hal yang mungkin memang kita nggak berharap itu terjadi, tapi itu sudah terjadi. Saudara, berdamailah dengan masa kini Anda, supaya Anda bisa maju ke masa depan dan Anda bisa dipakai Tuhan untuk jadi kesaksian. Amin. Saya mau tutup firman Tuhan ini dengan doa bagi Anda semua yang ada di tempat ini. Saya tahu nggak ada orang yang bisa menghindari yang namanya luka hati. Ya, kita punya hal-hal yang bahkan hari-hari, kalau hari ini Anda benar-benar sembuh, kita nggak tahu masa depan kita. Selama kita itu hidup di dunia ini, kita masih ketemu orang, gitu ya, kita masih bisa dilukai dan melukai. Tapi biar firman Tuhan ini mengingatkan kita, ada 5 kebenaran, saya ulangi lagi, ada 5 kebenaran firman Tuhan. Luka yang Anda alami adalah luka yang bisa sembuh. Ya, yang kedua,
pengampunan, putuskan untuk terus mengampuni. Pengampunan adalah obat untuk luka Anda. Ya, yang ketiga, pilihlah untuk terus mengasihi. Walaupun sulit, Anda masih punya pilihan untuk bisa mengasihi. Kemudian, terima bekas luka Anda. Bekas luka Anda itu bukan sesuatu yang buruk yang harus Anda selalu tutupi. Dan kemudian yang terakhir, izinkan Tuhan memakai kisah kesembuhan Anda untuk menolong orang lain. Amin. Kalau ada orang-orang hari ini, Anda bergumul dengan luka di dalam hati, mungkin di dalam pelayanan, di dalam hubungan, di dalam keluarga, dengan orang lain atau dan sebagainya. Entah itu sesuatu yang baru terjadi atau sesuatu yang mungkin di masa lalu. Ya, sesuatu yang sudah lama terjadi, tapi Anda masih merasa setiap kali Anda mengingatnya, Anda merasa sedih, Anda merasa butuh campur tangan Tuhan. Izinkan saya berdoa bagi Anda. Kalau Anda memerlukannya, taruh tangan Anda di dada. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap orang yang hari ini Tuhan membutuhkan campur tangan Tuhan, membutuhkan pertolongan, membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Kami percaya seperti firman-Mu berkata, Ia menyembuhkan, Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan, hari ini hamba berdoa, Tuhan Kau mengerjakan apa yang firman-Mu katakan. Tuhan, aku melepaskan kesembuhan. Sama seperti orang melepaskan kesembuhan untuk sakit fisik, hari ini aku juga melepaskan kesembuhan untuk setiap luka batin, untuk setiap luka hati. Tuhan, aku melepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. Biar kuasa kesembuhan ini menjangkau sampai kedalaman hati. Ketika ada area-area yang tidak ada orang lain yang tahu, Tuhan, Engkau yang tahu dan Engkau menjamah sampai ke dalam, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau balut setiap luka-luka mereka, hamba-hambamu, orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Hamba percaya hati mereka itu penting di hadapan Tuhan. Dan hari ini biar firman Tuhan memberikan kebenaran, memberikan fondasi, berikan kekuatan untuk setiap kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Berikan kami keberanian dan kekuatan untuk kami bisa mengasihi orang-orang yang melukai kami. Tuhan, izinkan kami juga kami memberi diri kami untuk dipakai Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Tuhan, pakai kehidupan kami semua untuk kami jadi berkat, bahkan memberikan pengharapan dan kesembuhan bagi orang-orang lain ya Tuhan. Terima kasih, aku memberkati, melepaskan kesembuhan, melepaskan berkat yang terbaik di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.